Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ariwibowo Project. Di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan jalur pendaftaran PPDB online SMP Kabupaten Grobogan tahun 2021-2022. Nah, jadi gini Bapak Ibu, orang tua atau wali murid yang ingin mendaftarkan putra putrinya ke sekolah SMP di Kabupaten Grobogan itu akan dibagi menjadi 4 jalur. Nah, apa saja sih jalurnya? Jalur pendaftaran dibagi menjadi 4, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali calon peserta didik, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, ketentuannya apa saja atau penempatannya seperti apa nanti akan saya jabarkan di bawah. Nah, jalur zonasi itu ditentukan ya, zonasinya yang kemarin sudah sesuai juknisnya, dimana setiap kecamatan itu mungkin bisa didaftar oleh 3 kecamatan terdekat. Namun jarak zonasi itu sendiri nanti berdasarkan jarak kelurahan ya. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar, atau kartu simpanan keluarga sejahtera atau KSKS. Terus ada PKH, program keluarga, kartu sembako di BPKB. Yang ini sudah ditentukan penggunaannya Terus yang ketiga adalah jalur perpindahan. Perpindahan tugas ini nanti selanjutnya menunggu informasi jelas apakah dalam satu wilayah, misalnya dalam satu kecamatan, diperbolehkan atau tidak. Itu nanti di video selanjutnya ya. Untuk sementara masih sesuai aturan, yaitu perpindahan tugas yaitu di luar kabupaten atau di wilayah. Itu jalur prestasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi mereka yang nilainya bagus atau memiliki prestasi di sekolahnya, misalnya peringkat 1 dari kelas 1 SD sampai kelas 6, berarti kan dia punya prestasi akademik. Nah, jalur prestasi apakah diperuntukkan bagi mereka yang memiliki piagam? Tidak, Bapak Ibu wali, Bapak Ibu orang tua atau wali calon peserta didik baru. Jadi jalur prestasi itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki prestasi di bidang akademik walaupun tidak memiliki piagam penghargaan seperti lomba. Karena sekali lagi untuk aturan jalur prestasi itu nanti piagamnya nilainya sekarang poinnya tidak seperti tahun sebelumnya. Yang tidak berjenjang itu sampai provinsi pun tidak ada poinnya, 0 poin. Sedangkan yang berjenjang nanti ada poinnya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, mengenai berapa sih nominal angka di jalur prestasi. Nah, lanjut kita penempatan sesuai jalurnya. Nah, nih. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Nah, kenapa saya membuat video ini? Supaya Bapak Ibu calon orang tua, wali, calon peserta didik baru itu bisa memilih jalurnya dengan tepat dan akurat dan bisa diterima. Nah, jadi gini, jalur zonasi itu adalah penempatan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik baru terdekat ke sekolah yang akan menjadi skala prioritas. Nah, jarak zonasi itu sendiri yang dimaksud adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan ke sekolah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Nah, ini informasinya seperti ini. Nah, terkadang ada yang bertanya, Pak, saya surat keterangan domisili apakah berlaku? Nah, bisa berlaku kalau diterbitkannya sebelum 1 tahun atau sebelum tahun 2021. Nah, itu mungkin boleh. Tapi kalau penerbitannya di bulan ini atau di tahun ini, itu kan menjadi simpang siur juga kan, menjadi pertanyaan antara calon peserta didik, pertanyaan orang tua calon peserta didik baru. Terus yang ketiga adalah jika jarak domisili ke sekolah calon peserta didik sama,
maka calon peserta didik baru dengan usia yang lebih tua yang akan diprioritaskan. Jadi terus yang keempat, dalam hal pendaftaran di sini tidak ada istilah siapa cepat dia dapat. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu calon peserta didik baru, atau siapa pertama mendaftar akan menjadi prioritas diterima karena seleksi berdasarkan jarak zona dan usia calon peserta didik. Nah, ini jadi jalur zonasi itu tidak ada istilah siapa cepat dia dapat. Nah, tidak ada ya. Jadi misalnya ini gambaran ya. Secara gambaran, siswa A atau calon peserta didik baru A itu rumahnya di kelurahan Purwodadi misalnya, pengen mendaftar di SMP di 3 Purwodadi misalnya. Itu kan jarak luasnya adalah jarak. Terus siswa A tadi mendaftar di awal ya, di akhir maksudnya, di akhir. Dan siswa B itu rumahnya ada di kelurahan Danyang dan mendaftar juga di SMP Negeri 3 Purwodadi, sedangkan dia mendaftar di urutan pertama, nomor pendaftaran adalah nomor 1 pendaftarannya. Namun karena jarak zonasinya berbeda, siswa A mendaftar di hari terakhir pendaftaran, misalnya tanggal 27 Mei 2021, akan secara otomatis di hasil penerimaan nanti siswa A akan di peringkat 1 dan siswa B akan di peringkat 2, walaupun pendaftarannya lebih cepat siswa B. Itu penjelasannya. Nah, ada pertanyaan lagi, itu kalau jarak zonasinya berbeda, tapi kalau sama bagaimana Pak? Nah, misalnya siswa A dari Purwodadi juga, siswa B dari Purwodadi juga, mendaftarnya berbeda, sedangkan siswa A usianya misalnya 12 tahun, siswa B usianya 13 tahun, jaraknya sama kan? Siswa A mendaftar lebih awal peringkat 1, daftar nomor urut 1, sedangkan siswa B mendaftar di nomor urut 2. Tapi karena usianya selisih, maka siswa B waktu seleksi akan berada di peringkat 1 karena usianya lebih tua. Itu penjelasannya. Lanjut. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi tadi adalah mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar, terus kartu keluarga sejahtera, terus memiliki program keluarga harapan, terus memiliki KSKS, kartu simpanan keluarga sejahtera, terus ada lagi BPNT, terus ada lagi kartu sembako. Nah, jalur afirmasi ini bisa digunakan untuk mereka yang di luar zona juga. Di luar zona itu bisa menggunakan jalur afirmasi. Namun kalau nanti yang di dalam zona menggunakan jalur afirmasi, berarti jaraknya akan ditentukan, yang akan menjadi proses seleksi. Nah, ini di jalur afirmasi itu sendiri pun jarak domisili siswa calon peserta didik baru terdekat ke sekolah menjadi skala prioritas. Maksudnya, karena jalur afirmasi ini bisa didaftari atau dipilih oleh mereka yang di luar zona ataupun yang di dalam zona, maka ada seleksinya berdasarkan jarak. Ini diperuntukkan kalau misalnya kuotanya ada 30 anak, ada 30 peserta, cuman yang daftar ada sekitar 35. Nah, berarti kan ada 5 anak yang tidak diterima di jalur afirmasi. Seleksinya tetap berdasarkan jarak terdekat. Nah, itu sekolah ini misalnya. Walaupun yang luar zona tadi mendaftar di urutan pertama. Terus yang kedua, jika jarak domisili calon peserta didik baru sama, maka calon peserta didik baru yang usianya lebih tinggi diprioritaskan. Nah, ini. Jadi sekali lagi, usianya yang lebih tinggi menjadi skala prioritas. Nah, dalam jalur afirmasi juga sama. Dalam hal pendaftaran di sini tidak ada istilah siapa cepat dia dapat atau siapa pertama mendaftar akan menjadi prioritas diterima, karena seleksi berdasarkan jarak zona dan usia calon peserta didik. Jadi sama, semuanya sama. Tidak ada istilah siapa cepat dia dapat. Kita lanjut. Nah,
Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas. Ya, jalur perpindahan tugas yang dimaksud ini sebenarnya dari awal itu adalah dari luar zona. Perpindahan tugas orang tua dari luar zona. Kenapa dari luar zona? Supaya mereka bisa menggunakan fasilitas jalur perpindahan tugas. Sedangkan yang mereka dalam zona, karena dalam misalnya ini saya menggambarkan SMP 3 Prodadi, yang bisa daftar itu adalah 3 kecamatan kalau nggak salah. Yang pertama adalah kecamatan Purwodadi sendiri, Purwodadi, terus Toro, terus Geyer. Nah, dimaksud jalur perpindahan tugas ini diusahakan atau diperuntukkan mereka yang di luar zona di sini. Itu harapannya, supaya jalur zonasi mereka bisa mendaftar lewat jalur zonasi ini, perpindahan tugas, atau bisa mendaftar di jalur prestasi. Nah, di jalur perpindahan tugas sama, seleksinya adalah berdasarkan domisili calon peserta didik baru terdekat ke sekolah diprioritaskan. Jalur perpindahan ini misalnya rumahnya sama akan menjadi jarak terdekat yang diprioritaskan. Kalau jaraknya sama, maka usianya yang lebih tinggi akan diprioritaskan. Nah, dalam hal pendaftaran di jalur perpindahan tugas juga sama, tidak ada istilah siapa cepat dia dapat atau siapa pertama mendaftar akan menjadi prioritas diterima, karena seleksi berdasarkan jarak zona dan usia calon peserta didik. Ini sama ya. Terus yang kelima, nah ini jalur prestasi ini banyak sekali orang tua atau wali calon peserta didik baru takut untuk mendaftar di jalur prestasi. Jadi gini Bapak Ibu, untuk jalur prestasi ini akan saya jelaskan secara rinci ya, menurut pandangan saya. Karena pendaftarannya adalah real time, hasilnya adalah real time, bisa dipantau dari jam 8, hasilnya bisa dipantau 24 jam ya, 24 jam setelah diverifikasi oleh admin atau operator sekolah, PPDB ya, admin PPDB maksudnya. Nah, jalur prestasi ini tidak harus memiliki piagam atau penghargaan Bapak Ibu. Piagam atau penghargaan itu nanti digunakan sebagai tambahan nilai. Nah, bisa putra putri Bapak Ibu memiliki rata-rata nilai di semester, rata-rata nilai rapot semester 6, 5 dan 4 itu misalnya rata-ratanya 8,5, berarti kan 85 lah, anggap aja 85. Sedangkan yang mereka memiliki piagam atau sertifikat, misalnya ya, mereka nilainya adalah 80 rata-ratanya, sedangkan memiliki piagam sertifikat atau piagam Pramuka Garuda. Piagam Pramuka Garuda itu poinnya adalah 1,5, sedangkan nilainya tadi rata-ratanya adalah 80. Maka 80 ditambah 1,5 adalah 81,5. Sedangkan putra ibu tadi memiliki rata-rata nilai rapot yaitu 85. Secara otomatis di mana nilai rata-rata tertinggilah yang akan menjadi prioritas setelah sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu yang sekiranya memiliki putra atau putri berprestasi, nanti dipantau saja sambil melihat rata-ratanya masing-masing peringkat berapa. Nanti kan kelihatan Bapak Ibu peringkatnya, misalnya rata-ratanya 80, ada piagam berapa, itu tidak menjadi skala prioritas, cuman menjadi nilai tambah. Nah, dan apabila jumlah nilai sama, maka jarak terdekat ke sekolah diprioritaskan. Sekali lagi, jarak terdekat ya, kalau jumlah nilainya sama. Misalnya jumlah nilainya sama itu rata-ratanya setelah ditambah piagam atau sertifikat misalnya 85 sama versus 85 ya, ini nilainya sama, akan ada seleksi oleh sistem. Ini oleh sistem ya, semua seleksi berdasarkan sistem, maka akan
diambil ranking berdasarkan jarak kelurahan calon peserta didik baru menuju ke sekolah. Dan apabila jumlah nilai dan jarak tempuh sama, maka usia yang lebih tinggi diprioritaskan. Semuanya masih sama lah. Kalau nilai sama, jarak tempuh sama, maka usia. Jadi kalau punya putra putri bapak ibu usianya lebih tua dibanding teman-temannya, tenang saja, karena usia masih unggul. Terus dalam hal pendaftaran jalur prestasi di sini juga tidak ada istilah siapa cepat siapa pertama mendaftar akan menjadi prioritas diterima, karena seleksi berdasarkan jarak zona dan usia calon peserta didik, dan jalur prestasi berdasarkan jumlah nilai. Nah itu gambaran untuk pemilihan jalur ya. Jadi ini ada 4 jalur tadi sudah saya jabarkan. Nah, tip dan triknya bagaimana calon peserta orang tua calon peserta didik baru memilih jalur yang tepat. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen istilahnya mendaftar di SMP Negeri 3 Purwodadi atau SMP 1 Purwodadi ataupun SMP Negeri 2 Purwodadi, sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih dalam zona dan zonanya adalah peringkat 1, nggak usah lewat jalur prestasi walaupun putra bapak ibu memiliki prestasi unggul. Karena apa? Sekali lagi, kalau jalur prestasi akan diseleksi berdasarkan pendaftar dengan orang yang memiliki prestasi juga. Namun kalau bapak ibu tempatnya di Kelurahan Purwodadi di 3 sekolah tadi ya, itu kalau nggak salah mereka memiliki peringkat 1 semua. Nah, jadi kalau bapak ibu dalam zona Purwodadi atau Kelurahan Purwodadi, nggak usahlah kita mengambil afirmasi atau prestasi atau perpindahan tugas orang tua, karena jalur zonasi itu adalah kuotanya 50% dari kuota total diterimanya siswa. Nah, ngapain kita pusing-pusing mikir jalur prestasi walaupun anak kita memiliki prestasi tinggi? Itu masih tidak tenang. Tapi kalau kita ngambil jalur zonasi, di mana kita zonanya ada di Kelurahan Purwodadi dan peringkat 1 untuk perengkingan zona, sudah tenang untuk orang tua calon peserta didik baru. Nah ini tipsnya. Terus kalau bapak ibu di dalam zona memiliki afirmasi atau KIP, nah itu bisa dipikir-pikir lah mau mengambil jalur afirmasi atau jalur zonasi, karena keduanya memiliki prioritas juga kan. Terus kalau perpindahan, nanti perpindahan lawannya perpindahan dan kuotanya hanya 5% kan, kecil. Lebih baik kita ngambil jalur zonasi yang kuotanya 50% minimal. Kalau nanti prestasi tidak ada pendaftar, afirmasi tidak ada, perpindahan tidak ada, secara otomatis semuanya akan lari ke jalur zonasi tuh. Nah itu sedikit gambaran mengenai pemilihan jalur jalur pendaftaran PPDB SMP tahun 2021. Pilihlah dengan bijak Bapak Ibu calon peserta didik baru orang tuanya. Kita pilihlah, nggak usah berpikir siapa cepat dia dapat, tidak ada istilah seperti itu. Sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat bagi orang tua atau wali calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sekian dari saya Arbi Gojek. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke semua teman-teman atau ke semua orang tua yang membutuhkan informasi terkait dengan pemilihan jalur yang tepat untuk pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.